teman-teman, lanjut lagi drama Forecasting Love and Wither episode 11. Makin melo guys, karena mereka berempat saling berhubungan. Jadi bayang-bayang masa lalu itu masih ada. Ada kabar dari Siwoo, dia mengalami kecelakaan yang membuatnya tidak bisa membuka matanya. Dan yang memberi kabar ini adalah Yujin. Wah, gimana ceritanya nih? Kok mereka bisa bareng? Awal mulanya dari 2 hari yang lalu. Hakyung memang sangat membedakan cinta dan pekerjaannya, tapi sikap Hakyung ini membuat Siwoo bingung. Dia seperti tidak dianggap sebagai pacar. Tanpa panjang cerita, Siwoo menyetujui ditempatkan di Jeju. Sama halnya dengan Kijun, dia nggak sadar udah nyakitin Yujin dengan sikap dia yang tidak percaya kepada Yujin. Aduh. Saat rapat, Hakyung gak fokus gara-gara ajakan Siwoo mau kencan sebelum pergi ke Jeju. Siwoo nih buat gagal fokus pacar sendiri. Siwoo pura-pura bahagia ditempatkan di luar kota padahal lagi galau. Hakyung gak mau diajak kencan, tapi dia juga gak mau kalau Siwoo pergi lebih cepat ke Jeju. Rencana awalnya memang minggu depan, tapi Pak Go memintanya berangkat besok. Akhirnya Siwoo bilang kalau dia bingung sama sikap Hakyung ini. Masih dilanda cuaca panas nih guys. Kalau Kijun dilanda cuaca mendung, dia udah mulai galau ditinggal Yujin. Kijun mengirim banyak pesan tapi Yujin tidak membalasnya sama sekali. Yujin malah memesan tiket ke Jeju. Suasana kantor tim divisi 2 jadi kaku karena ada yang habis berantem. Buoh mencoba mencairkan suasana. Dia mengajak timnya untuk makan bersama karena Siwoo juga mau pergi. Sukho gak bisa, ada janji, dan Siwoo kelihatannya gak suka sama rencana ini. Akhirnya Siwoo mengeluarkan unek-unek yang dia pendam selama ini. Banyak faktor yang membuat mereka jadi berantem gini guys. Usia Siwoo lebih muda. Nah, si Hakyung trauma sama hubungan masa lalunya. Jadi sekarang dia lebih sensitif lagi ke Siwoo. Hakyung gak sadar menyakiti Siwoo dengan hubungan Backstreet ini. Terus dia juga membanding-bandingkan hubungannya dulu dengan Siwoo. Nah, prinsip Siwoo yang tidak mau menikah juga membuat Hakyung jadi bimbang sama hubungan mereka. Ya, jadi gini deh. Hubungan mereka tuh hampir berakhir. Istri Pak sedang mengisi formulir cerai. Ya, kasihan banget ya, padahal istri Pak bisa nanya dulu gitu. Anaknya sekarang malah lagi senang-senangnya dekat Pak Dia juga makin paham gimana pentingnya dan sibuknya Pak selama ini. Bomi juga baru tahu kalau ayahnya salah satu cuacawan terbaik di Korea. Makin salut dong Bomi sama ayahnya. Mertua Buoh menyuruhnya menjemput anaknya, tapi dia nggak enak sama timnya karena dia udah terlanjur buat acara makan bersama. Sedangkan suaminya lagi belajar nggak bisa diganggu. Aduh, kerikil-kerikil rumah tangga guys. Bomi nggak bisa nafas dan lehernya memerah. Alat bantu nafasnya tinggal di rumah. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata Bomi alergi daging olahan. Pak baru ingat tadi dia memberi Bomi daging olahan. Wah, gawat nih. Hakyung memarahi Kijun karena masalah pekerjaan. Terus Kijun langsung bilang kalau Yujin kabur. Akhirnya dia curhat deh ke Hakyung. Dulu Hakyung sering memperlakukannya secara otoriter. Dan ini membuatnya sakit hati dan tidak tahan lagi dengan Hakyung. Lalu sekarang tanpa sadar Kijun juga melakukan hal otoriter itu ke Yujin. Bahkan membanding-bandingkan Yujin dengan Hakyung. Curhatan Kijun ini malah membuat Hakyung sadar, karena persis seperti kata-kata Siwoo sebelumnya. Ternyata yang dirasakan Kijun dulu sama seperti yang dirasakan Siwoo sekarang. Hakyung galau. Pak juga lagi galau, terlalu sibuk kerja sampai lupa hal-hal penting tentang anaknya. Dia sangat merasa bersalah, tapi istrinya masih belum bisa menerima maafnya. Buoh memilih menikmati untuk bersenang-senang dengan timnya. Selama ini dia sibuk cari uang dan urus anak, sampai lupa nyenangin diri sendiri. Buoh. Terus mereka heran kenapa tiba-tiba Sukho ada janji. Ternyata janjiannya sama Taekyung. Cie, makin lancar aja nih obrolannya. Mereka membahas tentang penguin, karakter yang akan diceritakan Taekyung di dalam bukunya. Mimin baru lihat nih si Sukho bisa senyum semanis itu. Berlayar nih, berlayar.
Kemudian, Bu Hakyung diam-diam mengajak Siwoo ketemuan. Bu Hakyung cemas karena masalah yang kemarin. Tapi ujung-ujungnya nanya tentang Sukho lagi. Siwoo langsung bilang kalau mereka tuh gak cocok. Bu Hakyung jadi curiga kalau Siwoo ada perasaan sama putrinya. Terus Siwoo juga dapat ceramah tentang pernikahan dari Bu Hakyung. Aduh. Karena tim divisi 2 nggak lengkap, mereka memutuskan untuk minum bertiga saja. Pulang-pulang udah pada mabuk. Jadinya Bu Oh menyuruh Siwoo untuk menjemput Hakyung. Saat mabuk ini, Hakyung cerita rasa trauma masa lalunya. Makanya dia sekarang hanya mencintai secukupnya saja. Luka lamanya belum sembuh. Walaupun Siwoo sekarang masih bingung, tapi semoga Siwoo bisa menjadi obat untuk Hakyung. Setelah sadar, ternyata Siwoo udah berangkat dan Pak akan tinggal di kantor. Pak juga nggak enak tinggal berdua gitu. LDR mereka tanpa pamit. Dan sekarang malah dapat kabar kecelakaan. Hakyung pun mengatakan kabar ini ke Kijun. Di sini Hakyung menyalahkan Kijun karena udah membuat luka di hatinya. Sekarang Hakyung jadi makin sensitif. Dia tidak bisa mengendalikan perasaannya dan akhirnya melukai orang yang sekarang bersamanya, yaitu Siwoo. Tapi kalau menurut Mimin nih, mereka berempat itu punya salah masing-masing dalam hubungan yang ribet ini. Sementara itu, angin topan akan muncul dan ayah Siwoo datang ke kantor BMKG. Mau marah-marah nih kayaknya. Apa yang akan terjadi dan bagaimana keseruannya kita akan saksikan di episode 12. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.